Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Rahman. Saya adalah guru di SDN Batu Putih Daya 1, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb. SDN Batu Putih Daya 1 merupakan sekolah dasar yang berada di wilayah pedesaan dengan kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat kota. Secara fasilitas, sekolah kami masih memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sarana teknologi pembelajaran. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak menjadi penghalang bagi kami untuk terus berinovasi dan memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didik. Alhamdulillah, melalui bantuan papan interaktif digital PID dari pemerintah, SDN Batu Putih Daya 1 kini memiliki peluang besar untuk mendukung program digitalisasi pembelajaran. Kehadiran PID menjadi sarana yang sangat berarti dalam menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berbasis digital menggunakan papan interaktif digital, sekaligus mengimplementasikan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran matematika kelas 4 semester 2 dengan submateri pengukuran panjang. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya terlebih dahulu melakukan perancangan aksi nyata. Proses ini dimulai dengan mengajukan permohonan izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital menggunakan papan interaktif digital di dalam kelas. Selanjutnya, saya melakukan konsultasi dan diskusi bersama rekan sejawat, khususnya terkait pemanfaatan PID dalam pembelajaran serta penerapan pendekatan pembelajaran mendalam menggunakan strategi station rotation. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, saya juga menyiapkan media pembelajaran interaktif menggunakan Canva Code yang dirancang agar mudah diakses, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Pembelajaran diawali dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik untuk menggali pengetahuan awal mereka tentang pengukuran. Anak-anakku sekalian, apakah kalian ada yang tahu tinggi badan kalian? Ya. Tidak tahu, aku kalian juga. Tahu. Ada yang tahu tak? Berapa? 1 senti. Oh, tinggi badannya 1 senti. Berapa? 148. 188. 150. 150. 150. Kok sama? Sama tinggi. 5. Nah, bagaimana cara mengetahui tinggi badan? Diukur. Diukur menggunakan Meteran. Ukur. alat ukur apa? Oke? Pakai meteran. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk membangun rasa ingin tahu, melatih kemampuan berpikir kritis, serta mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya meminta 2 orang peserta didik untuk maju ke depan kelas. 1 peserta didik mengukur panjang papan tulis menggunakan jengkal, sedangkan peserta didik yang lain mengukur menggunakan meteran gulung. Berapa? 175. 75 mana? 70. Dari aktivitas sederhana ini, peserta didik dapat melihat secara langsung bahwa hasil pengukuran dengan jengkal berbeda-beda,
sedangkan hasil pengukuran dengan meteran lebih konsisten. Saya kemudian mengonfirmasi dan menjelaskan tentang perbedaan satuan tidak baku dan satuan baku. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami konsep pengukuran panjang, mengenal berbagai alat ukur, serta menggunakan satuan baku dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga menekankan urgensi materi pengukuran, misalnya dalam mengukur tinggi badan, panjang meja, kain, atau benda lain di sekitar mereka. Pada kegiatan inti, saya membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Saya menjelaskan bahwa pembelajaran ini menggunakan strategi station rotation, di mana peserta didik akan belajar melalui beberapa stasiun pembelajaran. Stasiun pertama, peserta didik menyimak video pembelajaran interaktif menggunakan Canva Code yang ditampilkan melalui papan interaktif digital. Video ini berisi penjelasan konsep pengukuran panjang serta visual dan tentunya sangat menarik. Teman-teman, sebelumnya kan kita sudah mengukur benda yang ukurannya sudah dipotong-potong. Sekarang aku punya ide lain. Apa itu? Luna, kan sudah aku bilang, kalau di taman jangan bermain ponsel. Stasiun kedua, peserta didik melakukan aktivitas mengukur panjang benda sesuai kelompok yang telah ditentukan. Mereka menggunakan berbagai alat ukur seperti meteran gulung, penggaris, dan meteran jahit. Hasil pengukuran dicatat dalam tabel pengamatan, sehingga peserta didik belajar secara langsung melalui pengalaman nyata. Stasiun ketiga, peserta didik menyajikan hasil pengukuran di depan kelas. Pada tahap ini, peserta didik dilatih untuk berkomunikasi, bekerja sama, serta menjelaskan hasil temuan mereka dengan bahasa yang sederhana dan runtut. Stasiun keempat, saya memberikan penguatan materi kembali menggunakan media pembelajaran interaktif Canva Code melalui papan interaktif digital. Pada tahap ini, saya menegaskan kembali konsep satuan baku, alat ukur, serta kesalahan umum yang sering terjadi dalam pengukuran. Melalui strategi station rotation ini, pembelajaran menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk belajar sesuai gaya belajar masing-masing. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diajak untuk bermain game edukasi yang ditampilkan melalui papan interaktif digital. Kegiatan ini berfungsi sebagai refleksi pembelajaran, sekaligus sebagai asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi pengukuran panjang. Peserta didik terlihat antusias, aktif, dan bersemangat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar papan interaktif digital. Dari hasil game edukasi tersebut, saya dapat melihat perkembangan pemahaman peserta didik secara langsung dan melakukan tindak lanjut pembelajaran. Melalui praktik baik ini, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis digital menggunakan papan interaktif digital yang dipadukan dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan strategi station rotation mampu meningkatkan keterlibatan, pemahaman, serta motivasi belajar peserta didik. Keterbatasan fasilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi, dan dengan memanfaatkan teknologi yang tepat dan perencanaan yang matang, pembelajaran dapat menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Demikian praktik baik yang dapat saya bagikan, semoga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi rekan-rekan pendidikan dimanapun berada.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matwin, Kepala Sekolah SDN Batu Putih 1. Sebagai kepala sekolah, saya sangat mengapresiasi praktek baik pembelajaran berbasis digital yang telah dilaksanakan oleh guru di SDN Batu Putih 1. Pemanfaatan papan interaktif digital ini menunjukkan bahwa meskipun sekolah kami berada di wilayah pedesaan dengan keterbatasan fasilitas, tapi kami tetap mampu berinovasi dan mendukung program digitalisasi pendidikan. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, bermakna, dan memberikan pengalaman belajar yang nyata bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hania dari SDN Batu Putih 1. Pembelajaran menggunakan papan interaktif digital dan strategi station rotation memberikan pengalaman baru bagi saya sebagai seorang guru. Peserta didik terlihat lebih aktif, antusias, dan mudah memahami konsep pengukuran karena belajar melalui berbagai aktivitas dan media digital. Praktik baik ini mendorong saya untuk terus mengembangkan pembelajaran mendalam yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari siswa SDN Batu Putih 1. Saya senang belajar matematika hari ini karena bisa mengukur benda secara langsung dan belajar menggunakan papan digital. Videonya menarik dan gamenya seru, jadi saya lebih paham tentang pengukuran panjang. Belajar jadi tidak membosankan.